Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the first group of semantic lesson. We will present our discussion about the concept of meaning. Okay, let's go to the first slide. Okay, uh, what is the meaning? Let's cite that meanings are ideas or concepts which can be transferred from mind of the hearer by embodying them as they were in the form of one language or another. Meaning is related with a social context, condition, and speaker and receiver. Sense, designations or denotation and reference. Sense, according to Allen, sense is the meaning of a lexical unit or speech of a sentence in concrete or real use in Christian situations. Dinyatakan bahwa sebuah kalimat mempunyai arti, baca, makna, sebagaimana apa yang dimaksudkan untuk arti itu di dalam tuturan tertentu. Arti yang demikianlah yang dimaksud sense. Tuturan sebuah kalimat tersebut terikat oleh latar pembicaraan, oleh lingkungan tekstual, dan oleh dunia nyata yang dituturkan. Sense atau makna sebuah unit leksikal itu biasanya sebagaimana ditunjukkan di dalam sebuah kamus. Kamus yang baik akan memberikan makna entry yang dibuatnya berdasarkan konteks pemakainya. Sense sebuah kalimat itu terbentuk dari makna butir-butir leksikal yang dipakainya plus struktur kalimat itu, plus intonasi, plus situasi dan maksud penutur. Sehubungan dengan itu, sense dipadankan dengan makna, yaitu arti sebuah butir leksikal atau sebuah tuturan kalimat berdasarkan konteks pemakaian, situasi yang melatarinya, dan intonasinya. Dengan demikian, kalau arti sebagai padanan meaning itu bersifat basic dan sebagai ancar-ancar, maka makna atau sense sudah bersifat tertentu atau spesifik. Makna dikatakan bersifat spesifik karena artinya dibatasi oleh rambu-rambu struktur, konteks pemakaian, intonasi, dan latar yang melingkupinya. Denotation. Denotation is part of the meaning that is determined by the language system, does not depend on the typical situation of an utterance. Istilah denotasi untuk sementara diberi arti yang sama. Apa yang dimaksud dengan denotasi di sini tampaknya serupa dengan istilah meaning. Denotasi dari sebuah ekspresi atau leksem, kalimat, tuturan bersifat invarian dan tidak bergantung pada tuturan. Satunya reference. The reference is a form of designations in real language activities which are curtailed and depend on the context. Jadi, referensi berbeda dengan denotasi. Referensi itu bervariasi atau bergantung pada situasi pemakaiannya dan bergantung pada wujud tuturannya. Sedangkan denotasi adalah bagian dari arti yang ditentukan oleh sistem bahasa, tidak bergantung pada situasi yang khas dari sebuah tuturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bab tentang the triangle of meaning. The triangle of meaning is a model of communication that indicate the relationship among a thought, symbol, and reference, and highlight the indirect relationship between the symbol and the reference. The model explains how for any given symbol there can be many different references, which can lead to misunderstanding. Yang artinya, segitiga makna adalah model komunikasi yang menunjukkan hubungan antara pikiran, simbol, dan referensi, dan menyoroti hubungan yang tidak langsung antara simbol dan referensi. Model tersebut menjelaskan bagaimana untuk setiap simbol yang diberikan bisa ada banyak referensi yang berbeda yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. There are three elements in the triangle of meaning. Number 1 is sign, number 2 is object, and number 3 is interpreter.
Sign atau tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari simbol atau tanda yang muncul dari kesepakatan, icon atau tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks atau tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Sedangkan objek itu atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Yang terakhir ada interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Maksud dari set example ini yaitu saat seorang gadis mengenakan rok mini, maka gadis itu sedang mengomunikasikan mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memakainya sebagai simbol keseksian. Begitu pula ketika Nadia Saphira muncul di film Coklat Strawberry dengan akting dan penampilan fisiknya yang memikat, yang bisa mengikat para penonton, bisa saja memakainya sebagai ikon wanita muda, cantik, dan menggairahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.